Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Monica. Kembali lagi kita akan membahas dunia pendidikan. Nah, hari ini temanya yaitu ngopi, ngobrol, inspirasi. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu yang akan menginspirasi kita semua. Oke, baik Kak, langsung aja kita ke perkenalan. Namanya siapa Kak? Nama saya Nurul Isani Kak. Oke, umurnya berapa, mungkin tempat tinggalnya di mana? Ya, umur saya 20 tahun saat ini. Saya tinggal di Cianjur, tapi kuliah di Jakarta. Di Jakarta jauh banget loh guys, dari Cianjur datang ke sini. Hari ini kakak ini sudah mempunyai produk yang namanya apa Kak? Banana Chips. Banana Chip. Boleh pegang ya Kak? Nah, ini. Oke, namanya Banana Chip. Warnanya kuning, bagus guys, warna kesukaan saya. Di belakang juga ada ini Kak, kayak kata-kata penyemangat buat anak muda. Oke, jangan lupa senyum hari ini, jangan bete guys, makanya harus senyum. Terus yang buat kamu hebat tuh. Ini buat anak-anak muda. Kalau nggak ada yang nyemangati nih, beli Banana supaya ada yang nyemangati guys. Oke. Kak, ini bahannya itu dari apa sih Kak? Bahan bakunya pure pisang asli Kak. Oke, dari pisang asli. Boleh dibuka Kak? Kita buka guys. Gimana Kak bukanya? Ini. Kita cobain dulu ya guys. Gimana? Enak banget guys. Udah gitu kayaknya enak deh buat teman ngobrol. Kita lagi berdua nih ngobrol sama teman, harus ada cemilan Banana. Kita lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain mungkin skripsi, tugas-tugas lainnya mungkin harus sediain Banana sih. Di kerja juga cocok banget. Betul banget. Terus Kak, kita juga dari bumbunya semua itu racik sendiri. Iya, racik sendiri. Jadi nggak ada produk orang lain, kita langsung aja dari mulai gula, susu, campur-campur sampai akhirnya kita nemuin racikan yang pas untuk Banana ini. Jadi nggak ada yang ingin lah soal rasa. Keren banget guys. Makanya di sini tertera bangga buatan Indonesia, brand lokal guys. Jadi kalian harus beli. Oke, sekarang lanjut ya Kak. Saya pengen tanya sih sebenarnya awal mula kakak memulai bisnis ini tuh gimana sih Kak awalnya? Terus saya langsung berpikir bahwa kenapa saya nggak buka lapangan kerja aja? Kenapa saya harus nunggu kerjaan dari orang lain selain seperti itu ya? Dan kenapa kalau misalnya saya bisa, saya ada peluang, kenapa nggak saya mulai aja coba untuk membuka peluang-peluang baru untuk orang-orang sekitar saya khususnya. Bahkan saya bercerita untuk seluruh Indonesia lah ya. Tapi untuk sekarang saya untuk tenaga-tenaga sekitar dulu lah yang mereka butuh penghasilan lebih. Terus yang kedua juga di Cianjur itu sangat banyak sekali potensi pisang. Termasuk ayah saya sendiri, dia menanam pisang. Dan biasanya pisang ini tuh dijual ke pasar. Terus ketika pandemi saat Desember itu miris banget, banyak pisang yang nggak laku. Saya bingung ini gimana cara bantuin produk keluarga saya, produk taninya agar bisa laku di pasaran. Akhirnya ketika itu saya berpikir lagi, ya udah kita bikin keripik aneka rasa aja. Kenapa? Terus juga ayah saya itu kan jago bikin keripik pisang. Ketika itu dijualnya cuma di pasar-pasar, maksudnya di warung-warung kecil. Nah harganya itu 250 gram dan hanya asin, terus bentuknya itu panjang-panjang, jadul lah istilahnya ya. Nah ketika itu saya berpikir lagi, gimana caranya keripik pisang yang enak ini bisa dijual lebih mahal dan lebih banyak lagi pasarnya. Nah ketika berpikir seperti itu akhirnya ya udah kita tuh masih milenial banget, terus kita juga pakai aneka rasa dan bentuknya kita ubah jadi bulat biar lebih kekinian lah istilahnya, nggak panjang-panjang kayak zaman dulu kan. Nah ketika itu langsunglah saya bertekad untuk membuat keripik pisang. Terus juga di Cianjur tuh, Cianjur Selatan tuh banyak banget potensi pisang yang mereka itu menjual sangat murah ke pengepul pisang. Saya bercita-cita untuk agar produk Banana ini bisa menggunakan pisang-pisang orang-orang Cianjur gitu yang mereka tadinya jual harga yang sangat minim ke pengepul pisang. Saya ingin mereka ini memiliki, maksudnya menjual dengan harga yang layak. Saya ingin membelinya dengan harga yang layak. Dari 2019 kakak udah bercita-cita punya membuka peluang usaha gitu ya.
karyawan. Sekarang karyawan kamu udah berapa sih? Sekarang ada 3 orang, 2 orang produksi, 1 orang desainer. Iya, keren banget guys. Ini kalau boleh tahu kan tadi kakak bilang ada berbagai rasa ya? Iya. Ini ada rasa apa aja sih kak? Ini di kemasannya itu ada original, milk, coklat, green tea, strawberry kan, preferensi. Yang paling besar ya? Besar tuh. Biasanya ini kalau waktu launching ini coklat, tapi sekarang orang-orang lebih suka milk. Saya juga aneh kenapa orang berubah. Oke. Yang saya cobain Iya, hari biasa. ini milk rasa spring paling enak sih. Kayaknya saya harus nyobain semuanya sih. Sekarang udah ada di warung teh semuanya. Oh, Ya, udah. langsung aja ambil di warung teh. Wah, mempermudah kita belanja guys. Masyarakat yang ada di Pulau Gebang dan sekitarnya harus beli dan cobain by Nana Chip. Udah tersedia di warung Ipek. Betul. Dan untuk anak-anak IPEK tadi saya kasih pengarahan biar mereka bisa jualan juga dengan harga yang mereka dapatkan lebih murah daripada harga reseller dan agen yang daftar ke kita. Karena sekolah ini kan tidak banyak mengambil keuntungan ya. Mereka ini orientasinya untuk sosial biar anak-anaknya bisa belajar usaha. Saya bangga banget sih bisa kerjasama sama warung IPEK ini karena dengan kerjasama dengan Bainana ini tadi saya melakukan penyuluhan bahwa anak-anak biar bisa jualan juga, belajar jualan, bahkan mereka mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada daftar ke pusat dari warung IPEK karena kerjasama ini. Keren banget warung IPEK. Keren banget guys. Jadi buruan deh ya beli. Oke, langsung aja sih kak. Kendala awal kakak membuat produk ini biasanya kan pasti ada ya. Iya. Aduh, gimana nih? Apa gitu kan masih ada. Itu kendala awalnya itu apa sih kak? Kendala awalnya itu yang jelas adalah ketika saya mau mulai nyoba, saya takut gagal. Itu jadi kendala untuk saya maju. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya nggak nyoba, saya nggak akan tahu hasilnya. Saya nggak akan tahu Bainana ini sebesar apa nantinya kalau saya nggak nyoba sekarang. Gitu. Karena mungkin usia saya masih tergolong cukup muda ya. Jadi ketika mau mulai bisnis itu, aduh takut banget nyoba, takut banget gagal. Kalau gagal, uang saya lapor. Minta uang lagi malu ke orang tua gitu kan. Kendala yang awal tuh itu, takut nyoba. Terus kendala selanjutnya adalah ketika banyak cibiran teman-teman kayak apa sih kamu jualan-jualan aja posting-posting spam terus gitu kan. Jualan mulu, tapi sekarang ketika tim saya sudah banyak, mereka jadi balik nanya ke saya, gimana sih caranya mulai bisnis, gimana sih caranya bisa jadi entrepreneur dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih ke karena mungkin usia kita yang masih milenial, maksudnya masih remaja lah ya, remaja dewasa, banyak kendalanya itu dari situ, dari cibiran orang. Terus kalau kitanya mentalnya nggak kuat, kalau kitanya pakai perasaan terus, kita malah bakal down. Justru itu, kalau kita mulainya pakai iman, kenapa harus berhenti karena perasaan? Kalau kita udah percaya, kita mulai bisnis sih, kita percaya kan, bisnis ini pasti berhasil, pasti bermanfaat untuk orang lain. Pakai iman kan, percaya. Terus kenapa harus berhenti pakai karena perasaan? Gitu kan? Kenapa harus berhenti karena cibiran orang lain karena merasa nggak enak kan? Jadi itulah yang menjadi kendala saya. Terus kendala modal juga ada. Ketika itu saya mau memperluas bisnis saya, tapi alhamdulillah ada orang-orang sekitar yang memberikan dana hibah ke saya. Ya Allah, niat baik akan berujung kebaikan guys. Gitu ya. Amin. Jadi kita harus diubah mindsetnya. Kita harus yakin dan percaya kalau kita akan bisa ya. Iya. Terus kan sekarang lagi keadaan pandemi nih kan. Iya. Ada nggak sih Kak kesulitan di masa pandemi ini? Kesulitan. Apalagi kan kakak katanya sekarang udah ada salah duit Iya. ya. Gimana sih Kak? Nah justru itu Kak, kalau di bisnis ini yang saya rasakan malah naik malah omsetnya. Maksudnya karena mungkin pandemi, orang-orang banyak di rumah. Bahkan menurut suara.com itu saya melihat websitenya, mereka mengatakan bahwa penjualan cemilan ini naik 6 kali lipat secara online dibanding penjualan sebelumnya. Terus juga mereka mengatakan bahwasanya orang Indonesia ini meningkat kebutuhan cemilan 60% saat pandemi. Mungkin karena banyak di rumah ya Kak ya. Terus juga banyak orang yang kerja di rumah, kuliah di rumah, belajar di rumah, otomatis butuh cemilan. Jadi repeat ordernya juga cukup tinggi saat pandemi. Saya mengira juga, aduh ini bisnis dimulai saat pandemi gimana ya, pasti orang pada nggak punya dan sebagainya. Tapi ya udahlah coba dulu aja, kenapa enggak gitu. Dan ternyata memang responnya baik, dan saya lihat di website lain pun memang bagus penjualan saat pandemi. Terus juga mereka yang di rumah aja, pengen berpenghasilan,
ya ini kesempatan emas buat mereka karena cemilan ini kan produknya bukan barang mewah ya kayak, jadi setiap orang bisa membelinya, otomatis pasarnya juga lebih luas gitu kan. Jadi peluang besar sih bisnis cemilan di pasaran. Nah kalau misalnya untuk jualannya nih, Ya. kita kan udah banyak marketplace ya. Iya, Kakak udah masuk belum sih untuk By Nana ini di marketplace? udah di Shopee ya. Di Shopee, nama Shopee-nya apa Kak? Bynana.chips. Untuk tokonya nuicollection.id. Itu alhamdulillah sih bintangnya 5 semua dan reviewnya bagus-bagus. Karena yang saya rasain juga enak banget, jadi kayaknya bakal ketagihan lagi dan lagi sih buat tugas, buat ngopi dan lain-lain. Kak, selain By Nana Chip, ada nggak sih mungkin kakak ingin usaha lain gitu yang kakak miliki saat ini? Jawabannya ada, banyak banget terpikirkan di otak saya. Cuma untuk sekarang ini saya lebih mau mendalami tentang sistem bisnis cemilan ini. Pengen memperluas pasar Bynana dulu. Ketika sudah maju, ketika sudah bisa berjalan sendiri tanpa ada saya di dalamnya, bisa autopilot, saya ingin mulai bisnis lain. Nah untuk sekarang sih lebih pengen ke membuat keripik yang rasanya asin, mungkin dari singkong bahan bakunya ataupun dari pisang juga. Kita lagi eksperimen dengan rasa asin. Sekarang ini rasa asinnya selalu ada original, asin gurih. Insya Allah kedepannya akan ada rasa balado dan lain sebagainya. Kak, dari tadi kan saya belum nanya nih, kalau boleh tahu harga satu piece By Nana itu berapa? Ya, untuk harga pasaran ini dijual 15 sampai 20 ribu rupiah. Namun untuk para mitra kita ada harga spesial. Ada paket reseller, agen distributor. Nah, untuk anak-anak iptek, ini spesial banget mereka dapetin harga setengah distributor. Karena kita ada kerjasama gitu. Jadi anak-anak ini bisa beli satu, tapi harganya bisa mendekati harga distributor. Kan harga distributor itu 9.700 ya. Kalau mereka bisa dapat 10.000 aja. Beli satu doang. Kalau orang lain harus 15.000 kan. Kalau mereka 10.000 aja beli satu aja. Tapi menurut saya ya Kak, 15.000 ini termasuk terjangkau banget. Iya. Iya sih, terjangkau banget. Udah gitu gak ngebosenin gitu. Kayaknya satu kayak gini kurang deh buat 9. Jadi harus beli kayaknya 5, 10 gitu ya. Kak kalau boleh tahu, kan sekarang kakak dari 2019 ya mulai usaha By Nana Chip ini. Berarti udah sekitar 1 tahun atau 2 tahun ini Iya. Jalan 10 bulan. 10 bulan lah ya. 10 bulan. Kalau boleh tahu omset yang sudah kakak dapetin sampai saat ini itu berapa? Untuk omset per bulan itu paling banyak kita nyampe 7 juta sih. Ya, tapi untuk sekarang kita masih gulirkan, beli aset, beli mesin, terus bayar kontraktor dan sebagainya, bayar karyawan juga. Berarti Masih digulirkan waktu. udah benar-benar tinggal menikmati saja gitu. Belum enggak. Saya harus banyak Oke, tadi kan kakak sudah ngobrol sama siswi di SMK ITEK Jakarta. Boleh dong kak kasih motivasi lagi supaya anak milenial zaman sekarang nih terinspirasi untuk memulai usahanya seperti kakak kan, karena mindset kakak itu percaya dan yakin. Iya. Karena kan zaman sekarang tuh anak-anak khususnya saya aja kadang nggak yakin ya udah gimana ya, aduh gimana nih ke depannya, apakah modalnya ada dan lain-lain. Ya. Kalau motivasi saya buat teman-teman adik-adik di sini semua sih, bahkan teman-teman yang nonton YouTube channel ini, teman-teman yang tadi saya katakan berulang-ulang, jangan takut nyoba. Karena kalau kita takut nyoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada kita nggak nyoba sama sekali. Gitu teman-teman. Terus juga Indonesia ini masih butuh banyak wirausahawan baru. Tugas kita sebagai generasi muda untuk menjadi wirausahawan selanjutnya, untuk membuka peluang-peluang baru, untuk menjadikan Indonesia negara maju lagi, untuk memperoleh negara maju lah. Bahkan dibanding Thailand sama Malaysia aja, Indonesia masih kalah, jumlah entrepreneurnya masih terbilang sedikit ya. Jadi semoga teman-teman melihat ini bisa menjadi daya semangat teman-teman, charge hati teman-teman untuk bergerak mulai wirausaha, dan juga teman-teman lakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka Anda akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Amin. Pasti terapkan ya guys, terutama buat saya juga nih, karena benar-benar tergerak hatinya buat usaha guys. Bisa mulai dari jualan produk orang lain dulu, karena saya juga dulu
belajar untuk jualan produk orang dulu, baru ketika saya lanjut jualan saya nyoba launching produk. Oke, lanjut ke promosi mungkin ya. Tadi kan kakak bilang mungkin di Shopee ya kak? Iya, di Shopee. Di Shopee, By Nana Chips namanya apa kak? By Nana Chips namanya. By Nana Chips namanya guys. Jadi kalian bisa cari di Shopee, check out atas nama By Nana Chips. Harganya murah, cuma 15.000 sampai 20.000-an. Jadi ramah di kantong mulai dari pelajar sampai kuliah. Gitu kan. Orang kerja juga ya kan. Kalau bosan ngetik-ngetik apa-apa. Instagram juga ada nih kak. Ada Instagram website-nya. Oke. Namanya By Nana Chips. By Nana Chips. Chips. Menurut kakak langkah-langkah berbisnis ini untuk pelajar, karena kan kita sekarang kayak di SMPN Jakarta ini. Wah, keren banget nih pertanyaannya. Ini pengalaman saya juga nih kak. Jadi dari mulai SMP, SMA saya udah mulai jualan. Nah, menurut saya cara yang tepat untuk mulai bisnis bagi pelajar ini adalah dengan bisa jadi reseller produk orang lain dulu. Karena kalau misalnya launching produk kan kita masih sibuk dengan sekolah kita ya, kalau kita pelajar gitu. Nah, otomatis dengan menyempatkan meluangkan waktu untuk belajar bisnis, apalagi di By Nana ini udah ada mentoring jualannya gitu ya. Jadi teman-teman nanti semua bisa belajar bareng tim By Nana. Terus juga teman-teman di sini bisa langsung mulai jualan produknya. Teman-teman udah ada produknya tinggal jualin aja. Karena skill dasar pengusaha itu adalah marketing. Penjualan harus jago jualan dulu, baru bisa jadi business owner. Nah, jadi cara yang paling tepat untuk pelajar saat ini adalah yaitu jualan produk orang lain apapun itu, nggak harus By Nana. Kalau ada peluang baru, jualin, coba untuk masarin ke teman-teman. Mulai dari situ aja, dari yang ringan-ringan dulu lah, dari yang modalnya nggak terlalu besar dulu, dari jadi mitra produk orang lain dulu. Terus selanjutnya kalau misalnya emang udah ada peluang untuk launching produk baru dan punya ilmunya, bisa mulai bisnis baru dengan brand sendiri. Berarti pertama mulai dari jualan produk orang lain, contohnya produk dari By Nana Chips. Gitu, baru nanti kalau misalnya sudah mengumpulkan modalnya bisa membuka brand sendiri. Betul, ada peluang juga. Nanti ada di bawah ini ya, saya kasih keterangannya, Instagramnya, Shopee-nya, dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya sampai sini aja. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.